Terlihat sekelompok orang sedang merampok bank dan menyandra seluruh orang yang ada di sana. Tiba-tiba seorang perampok meletakkan senapan di lantai, lalu mencabut belati dari dadanya dan dengan cepat mendekati rekannya yang berada di ruangan itu. Pada saat yang sama, ia memberi isyarat kepada orang-orang agar tetap diam. Pada saat ini, perampok lainnya tampaknya menyadari sesuatu. Dia berbalik dan menemukan bahwa semuanya masih normal. Di bawah tatapan bingung para sandera, dengan pelan-pelan tiba-tiba pria itu menodongkan belati ke leher rekannya dan membunuhnya. Perampok itu kemudian memberkel tubuh rekannya ke dalam meja kasir, sedangkan dia sendiri tergeletak di tanah seolah-olah terkena tembakan. Hal ini membuat para sandera kebingungan. Mereka semakin bertambah bingung ketika perampok ketiga baru saja keluar dari toilet. Ia menyadari ada yang tidak beres. Dia bergegas mengambil teman-temannya, tetapi mendapati kedua temannya tidak bergerak. Dalam kepanikan, ia membangunkan temannya yang ada di meja kasir, tetapi tak ada respon apa-apa. Kemudian ia memeriksa rekannya yang tergeletak di lantai, tetapi tak menemukan luka. Ia kemudian berbaring di dada rekannya untuk memastikan apakah detak jantungnya masih ada. Tetapi dia tidak tahu bahwa pria itu telah membuka matanya dan perlahan mengangkat tangannya untuk memegang belati. Akhirnya perampok itu tewas ditusuk oleh temannya. Kemudian pria itu melepaskan topeng di kepalanya dan merapikan rambutnya yang berantakan. Di bawah tatapan para sandera yang masih bingung, ia melepaskan pakaian perampoknya dan memasukkannya ke dalam lemari, lalu duduk di antara para sandera dengan ekspresi polos di wajahnya. Tak lama kemudian, tiga perampok lainnya datang ke aula tempat para sandera ditawan. Melihat mayat rekan-rekannya, para perampok yang marah itu langsung mengangkat senjata dan mengarahkannya ke para sandera. Mereka memaksa mencari petunjuk tentang pembunuh teman-temannya. Tepat ketika semua orang sedang panik, pahlawan itu dengan tenang mengikat tali sepatunya lalu mengangkat tangan kirinya dan berkata bahwa dia tahu siapa yang melakukannya. Di tengah tatapan bingung para sandera, sang pahlawan dibawa oleh kedua perampok itu untuk menghadap bosnya. Pemimpin perampok itu mengatakan kepada pahlawan bahwa dia akan membiarkannya pergi selama dia dapat menemukan pembunuhnya dari video CCTV. Dia kemudian pergi ke kamar berikutnya dan menelpon polisi dan menyatakan akan membebaskan seluruh para sandera. Kembali lagi dengan bos perampok yang bingung ketika dia kembali ke ruangan pemantau. Dia mendapati semua anak buahnya tergeletak di lantai dan dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Tiba-tiba pahlawan itu muncul dari atasnya dengan gagah dan menatap tajam bos perampok. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?